Pierre Tendean ditembak 4 kali dari belakang oleh pemuda rakyat PKI. Begitulah yang terjadi pada pagi mengerikan di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Maskuri dalam buku, Pierre Tendean, yang ditulisnya menceritakan ketika Pierre Tendean disergap komplotan penculik G30 SPKI yang hendak menculik Jenderal Abdul Haris Nasution. Ketika itu, saat mendengar bunyi serentetan tembakan, Letu Pierre Tendean segera bangun dan lari keluar menuju ke ruang depan. Kemudian terdengar lagi tembakan dari gerombolan yang sedang mengejar Jenderal Nasution. Tetapi Pak Nasution telah dilindungi Tuhan. Beliau berhasil menyelamatkan diri dengan meloncati tembok menuju ke pekarangan tetangga, tulis Maskuri dalam buku yang disusunnya. Masih menurut Maskuri, adanya letusan di sebelah kiri rumah itu menyebabkan Letu Pierre segera lari dari pavilion sebelah kanan rumah ke sebelah kiri. Tetapi Pierre Tendean kepergok anggota gerombolan penculik yaitu Pratu Idris dan Jahurup yang membentaknya. "Siapa?" tanya Jahurup. Bentakan tersebut dijawab oleh Letu Pierre, "Saya ajudan Jenderal Nasution." Mendengar nama Nasution disebut, seorang di antara mereka membunyikan peluit sebagai tanda bahwa usaha penculikan telah selesai. Rupanya, perkataan ajudan yang disebut Pierre tidak mereka dengar, sehingga mereka menganggap itulah Nasution. Tendean pun ditodong senjata. Setelah itu, Letu Pierre dipegang kedua belah tangannya dibawa ke depan melalui tempat penjagaan di depan rumah. Kemudian diikat tangannya dan diangkut dengan sebuah truk menuju Lubang Buaya. Setelah sampai di Lubang Buaya, Letu Pierre Tendean yang mereka sangka Jenderal Nasution, bersama-sama dengan 6 jenderal angkatan darat yang berhasil mereka culik, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, diserahkan pasukan Pasopati kepada Eks-Mayor Udara Gatot Sukresno yang mereka tunjuk sebagai Komandan Gatot Kaca. Setelah menerima tawanan-tawanan mereka itu, Eks-Mayor Udara Gatot Sukresno segera mengirimkan kurir ke Senko 1 di Gedung Penas untuk melaporkan bahwa para jenderal yang diculik sudah datang. Dari Penas, Ex-Brigadir Jenderal Suparjo dalam suratnya yang juga dikirimkan lewat kurir tersebut memerintahkan agar jenderal-jenderal itu segera dibereskan. Ada yang menyebut Syam Kamaruzaman yang menulis surat itu agar para jenderal dibereskan alias dibunuh. Ketika itu, Mayor Udara Gatot Sukresno ragu-ragu terhadap tawanan yang disangka Jenderal Nasution, Suprapto dan Suwandi. Anggota-anggota PGT Auri yang ketika itu berada di Lubang Buaya mengatakan bahwa mereka itu melihat 2 orang tawanan yang diikat kedua tangannya dibawa masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka ini disiksa, dipukuli dengan kejam sekali, sehingga mengalami luka-luka berat. Suparman, seorang anggota pemuda rakyat PKI dalam pemeriksaan mengungkapkan bahwa tawanan yang disebut itu adalah Letu Pierre Tendean dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo yang waktu sampai di Lubang Buaya masih dalam keadaan sadar dan disuruh berjalan sendiri. Kemudian keduanya dimasukkan ke dalam kamar piket. Letu Pierre Tendean yang disangka Jenderal Nasution itu disiksa paling akhir, karena terlebih dahulu ia disuruh menyaksikan cara mereka menyiksa tawanan-tawanan mereka lainnya. Akhirnya, secara bersama-sama mereka menyiksa Letu Pierre, terutama karena Letu Pierre selalu memperlihatkan sikap melawan. Seorang anggota Cakrabirawa, Pratu Supandi, menerangkan bahwa Letu Pierre setelah disiksa terus ditembak 4 kali dari belakang oleh anggota pemuda rakyat yang bernama Kodik. Sesudah itu ia diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tua dijadikan satu dengan perwira-perwira tinggi angkatan darat yang telah mereka tembak lebih dahulu.